Ini adalah tahanan termuda di penjara. Ketika bayi itu lahir, dia dibawa ke penjara. Karena ibunya adalah seorang pembunuh. Di Korea ada aturan jika seorang tahanan wanita hamil, dia bisa melahirkan di penjara. Dan membesarkan anak itu sampai berusia 1,5 tahun. Jadi Min-woo lahir di penjara seperti itu. Meskipun lingkungan tempat tinggalnya tidak baik, tetapi dengan ditemani para ibunya, Min-woo juga sangat patuh. Tidak hanya para penjaga menyukainya, bahkan para tahanan lainnya juga sangat lembut terhadap Min-woo. Pada hari ulang tahunnya yang 1 tahun, semua orang menyelenggarakan pesta besar untuk Min-woo. Nenek Moon-oke secara pribadi menjahit baju baru untuk Min-woo. Kakak juga mengumpulkan hadiah ulang tahun untuk Min-woo. Bahkan sipir datang untuk membantu mengambil foto. Tapi hari-hari bahagia tidak bertahan lama. Hari ini, seorang pembunuh wanita dibawa ke sini. Dia terlihat berusia lebih dari 20 tahun. Tetapi wajahnya menunjukkan tampilan yang menyeramkan. Min-woo tidak takut dengan orang asing sejak kecil. Dia segera mendekatnya. Yumi menunjukkan wajah yang membencinya, mendorong Min-woo jatuh, menyebabkan anak itu menangis ketakutan. Jong Hye bergegas membantunya berdiri, lalu dengan marah menamparkan wajah Yumi. Karena Yumi adalah hal terpenting baginya. Jangan berkelahi lagi, cepatlah mencari sipir penjara. Setelah mendengar berita itu, penjaga penjara datang, dan segera memisahkan keduanya. Mereka kemudian dikurung di sel isolasi. Tanpa diduga, Yumi terus membenturkan kepalanya ke dinding. Dia ingin mati. Untungnya penjaga penjara menemukannya tepat waktu, dan segera menariknya keluar. Ternyata Yumi juga sangat menyedihkan. Ayah tirinya selalu menyiksanya, bahkan mencoba memperkosanya. Dia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Dia menggunakan kekuatan untuk menendang ayah tirinya jatuh. Tetapi ini juga membuatnya marah. Dalam situasi rambut yang digantung ribuan pound, dia mengambil orang besi yang ditempatkan di kepala tempat tidur, memukul kepala ayah tirinya dengan keras. Mengingat hal-hal yang menyakitkan, Yumi sangat ketakutan hingga gemetar. Dia sendirian di sudut. Dia benar-benar putus asa tentang dunia ini. Melihat Yumi seperti ini, tidak ada yang mau berbicara dengannya. Tapi Min-woo berlari ke sana, memeluknya dengan lembut, dan menunjukkan senyum polosnya. Yumi mengangkat kepalanya. Tapi kali ini dia tidak mendorong Min-woo menjauh. Selama kegiatan di luar, beberapa tahanan wanita agresif datang. Mereka ingin berkelahi dengan Yumi. Pada awalnya, Yumi tidak ingin memperhatikan mereka, yang hanya ingin bermain dengan Min-woo saja. Tetapi mereka mengkritik Min-woo sebagai menjengkelkan, sehingga mereka mendorong Min-woo jatuh. Yumi marah dan berdiri, menamparnya dengan keras. Yang lain juga menemukan Min-woo diintimidasi. Mereka bergegas. Sejak lahir, Min-woo seperti matahari di musim dingin, yang menghangatkan hati semua. Tapi dengan sangat cepat, Min-woo akan berusia 1,5 tahun. Menurut peraturan penjara, ketika anaknya berusia 18 bulan, akan diadopsi. Jong Hye tidak bisa mengubah fakta ini. Dia hanya berharap sebelum berpisah, dia bisa melihat dunia luar bersama putranya. Namun untuk mendapatkan liburan, hanya ada satu cara, yaitu memberikan kontribusi yang besar. Hari ini, ketika dia menyaksikan paduan suara tampil di atas panggung, untuk sesaat, sebuah pemikiran berani muncul di benaknya. Kemudian dia pergi mencari kepala sipir. Dia ingin membentuk paduan suara. Jika aktingnya berhasil, bisakah dia meminta 1 hari libur? Kepala penjara sangat pengertian padanya, jadi langsung setuju. Kesempatan langka. Tapi Jong Hye tidak menyanyi dengan baik. Begitu dia baru membuka mulutnya, Min-woo takut menangis, apalagi membentuk paduan suara. Tapi untungnya, Nenek Moon-oke yang di penjara, dulunya adalah profesor musik di universitas.
Jadi Jong Hye mengikutinya sepanjang hari. Dia memohon padanya tanpa henti. Kehidupan Moon Oke juga sangat tidak bahagia. Ketika dia masih muda, suaminya mengkhianatinya untuk datang dengan sahabatnya. Akibatnya dia menyerang mereka secara mengejutkan. Sambil marah, dia menikam mereka berdua sampai mati. Sehingga dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi karena ini, putrinya selalu membencinya, yang dia menolak untuk bertemunya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Pertemuan putrinya menjadi keinginan terakhirnya. Oleh karena itu, hanya melalui pembentukan paduan suara, Moon Oke akan memiliki kesempatan untuk bertemu putrinya lagi. Jadi dia sudah setuju. Selanjutnya adalah pemilihan drastis. Pemandangannya sangat spektakuler. Halo semuanya, aku adalah lanjutnya. Lanjut. Sayang aku. Aku ingin minum teh susu. Sulit untuk menyelesaikan pemilihan orang. Tetapi ada masalah yang lebih sulit. Yaitu dalam paduan suara, perlu memiliki suara yang tinggi. Di tengah keadaan darurat, Jong Hye membidik gadis kesepian Yumi. Ternyata dia adalah seorang siswa di Academy of Music. Karena dia ingin membantu Min Wo, dia juga setuju dengan sangat tegas. Sangat cepat, paduan suara didirikan. Semua orang segera mulai berlatih. Sementara semua orang melakukannya dengan baik dalam latihan, Min Wo menangis tanpa henti. Tidak dapat dihibur. Setelah memeriksa, ternyata Min Wo mengalami demam virus. Jong Hye duduk di kepala tempat tidur untuk mendinginkan bayinya dengan handuk basah. Tetapi tangannya masih harus memakai borgol. Setelah menemui dokter, dia berperasaan. Jadi dia melanggar aturan dan melepasnya untuk dia. Karena tangan ibu adalah obat terbaik untuk anaknya. Jong Hye hamil 8 bulan. Tetapi suaminya mengangkat kakinya dan menendang perutnya dengan keras. Jong Hye memeluk perutnya dan mundur. Tapi suaminya tidak berniat melepaskannya. Dia mengambil tongkat dan mendekat Jong Hye. Jong Hye sangat ketakutan. Dia usaha untuk berdiri dengan tubuh yang terluka. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya, mendorong suaminya untuk jatuh ke dalam ketel di belakang. Suaminya meninggal. Jong Hye menjadi seorang pembunuh. Dia dikurung di penjara, hidup dalam kesengsaraan setiap hari. Untung gak lama, putranya lahir. Kehidupan Jong Hye memiliki harapan yang baru. Tetapi penjara memiliki aturan bahwa ketika anak itu berusia 18 bulan, dia akan dibawa pergi untuk diadopsi. Sebelumnya, Min Wo belum pernah melihat dunia luar. Jadi satu-satunya harapan Jong Hye adalah sebelum mereka berpisah, dia bisa keluar dengan putranya untuk melihat. Jadi dia memohon kepala sipir dan dia setuju. Lalu membentuk paduan suara di penjara. Selama aktingnya sukses, dia akan mendapatkan hari libur. Sebulan kemudian, sudah sampai hari pertunjukan. Semua orang sangat gugup. Dengan wajah tanpa ekspresi berdiri di atas panggung. Karena dia ingin meredakan suasana tegang ini, Moon Oke mengingatkan semua orang untuk tersenyum. Lanjutnya, paduan suara resmi dimulai. Apa sih? Dari ekspresi wajah penonton bisa tahu bahwa penampilannya sangat biasa. Namun tiba-tiba, hanya dengan satu sinyal, piano mengubah track. Suara yang catchy, tarian yang lucu. Dalam sekejap, ketegangan menghilang, digantikan oleh kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penonton bertepuk tangan untuk mereka. Banyak juga orang yang tertarik dengan suasana ini. Mereka juga menari mengikuti alunan musik. Sukses aktingnya, Jong Hye sangat lancar mendapat hari libur. Dia sangat senang, seperti anak kecil yang dapat permen. Tapi sekarang ada kabar buruk. Orang tua angkat Min Wo sudah menentukan. Mereka juga telah memilih tanggal yang cocok. Pada saat itu mereka akan datang menjemput Min Wo.
Tapi hari itu bertepatan dengan hari liburannya. Jong Hye mendengar itu seolah-olah dia telah disiram air dingin. Berdiri di tempat dengan bingung. Beberapa hari kemudian, pertama kali untuk dia, membawa Minwo keluar. Minwo sangat senang lari ke arah depannya. Tapi dia tidak tahu bahwa dia siap terpisah dengan ibunya untuk pergi ke tempat adopsi. Jong Hye tidak punya apa-apa. Dia hanya memiliki sepasang album foto, yang merupakan satu-satunya hadiah yang akan dia tinggalkan untuk anaknya. Ketika dia melihat Minwo bermain dengan gembira, dia hendak pergi. Tetapi ketika dia melihat ibunya, Minwo berdiri, dan kemudian dengan gembira berlari ke arahnya. Jong Hye berusaha tersenyum, ingin meninggalkan citra terbaik dirinya kepada anaknya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya.